Halo sobat-sobat gabutku, ketemu lagi kita cuy. Gimana kabarnya semua? Baik-baik lah ya. Kalau nggak baik, sinilah aku bikin baik. Aduh. Ya, sorry. Ya, hari ini saya akan bercerita tentang anime pertama yang saya nonton dan apa pengaruhnya ke dalam hidup saya. Asal kalian tahu, saya ini orangnya anime banget. Apapun yang saya lakukan itu berhubungan dengan anime. Lagu yang saya dengarkan, anime. Saya suka gambar anime. Cara berpakaian, saya referensinya dari anime. Saya kalau gabut, saya nonton anime. Saya lagi nunggu orang, saya nonton anime. Bahkan kalau saya lagi nonton anime, saya nonton anime. Karena semua hal yang saya suka, anime. Bahkan teman-teman saya kalau mendengar kata Dayat, yang terbesit di benak mereka pasti Masum. Psst, bro, selain itu bro. Masum. Bukan mesum, bro. Oh iya, penjual air. Saking sukanya saya sama anime sampai berpengaruh ke dalam kehidupan saya sekarang. Pengaruh di sini bukan dalam arti saya habis nonton Death Note tiba-tiba saya duduknya jadi jongkok terus sok pinter ya. Kenapa semua komen YouTube saya isinya hujatan semua? Ini pasti strategi Kira. Seperti yang kukira, ternyata Kira yang merencanakan semua ini. Dasar Kira. Atau habis nonton Sword Art Online, tiba-tiba jadi pengen masuk game. Link ke stato. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi maksudnya kayak gimana? Ya ntar kita bahas. Oke. Nah, saya mau cerita dulu gimana saya ketemu anime pertama saya. Ya selain Naruto, Doraemon, dan lain-lain. Jadi semua bermula dari kebiasaan saya bermain warnet waktu SMP. Dengan starter pack, duit digulung, celana pendek, baju kaos, robek. Saya pun ke warnet beli ciki sama kopi, terus sewa warnet. Nah, di warnet saya ngapain? Cuma nonton YouTube sama main Facebook. Kadang main game. Game Facebook juga itu, Ninja Saga. Atau game browser lainnya kayak apa? Akiwi, Adventure, Quest World. Kalau nggak salah ya. Nah, suatu ketika saya main warnet, saya tuh bosan banget. Waktu sewa juga masih panjang kan. Sayang kalau saya akhiri, soalnya pakai paket. Di Facebook juga nggak ada apa-apa anjir. Cuman itu doang. Nonton YouTube juga cuman bayi ngomong kiamat. Itu doang. Bosan kan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka-buka folder di komputer warnet itu. Dengan harapan saya menemukan harta karun atau file-file mantap bekas dari pengguna sebelumnya. Akhirnya saya buka-buka, waktu itu dia masih pakai Windows XP. Saya buka folder download, tapi ternyata hanya ada satu file dalam folder download tersebut. Filenya adalah Mirai Nikki episode 1. Dengan sisa waktu sewa warnet yang saya miliki, saya pun menonton Mirai Nikki episode 1 tersebut. Dan ternyata seru banget, bikin saya penasaran untuk melanjutkan episode-episode selanjutnya. Apa teman? Bomboyo. Akhirnya saya selesai nonton dan saya pulang. Tapi nyampe rumah saya penasaran lanjutannya gimana anjir. Untungnya HP saya sudah Android, terus saya punya paket. Akhirnya saya mencoba untuk cari di internet lanjutan episodenya. Tapi karena paket seadanya, jadinya saya cuma download yang kualitas busuk banget 360p. Subtitlenya gede banget, setengah layar anjir. Tapi walaupun belum, saya tetap bisa menikmati ceritanya. Dan saya nonton sampai tamat. Parah, keren. Dari situ saya kagum sendiri. Ternyata ada animasi Jepang selain Naruto, Dragon Ball, One Piece. Bego banget. Saya kira anime di dunia itu cuma Naruto, Dragon Ball, One Piece yang ada di TV. Ternyata ada banyak anjir. Akhirnya saya cari-cari anime selanjutnya yang untuk ditonton yang seru. Dan saya ketemu Death Note. Sebenarnya saya sudah tahu Death Note dari live actionnya, saya juga pernah nonton. Tapi saya nggak tahu kalau ada animenya. Terus saya nonton animenya dan keren banget anjir. Saya lebih senang cerita di animenya, lebih kompleks dan lebih seru gitu. Kalau anime, kalau live action kayak ya keren, cuman saya lebih suka animenya. Singkat cerita, saya naik kelas ketiga SMP, dan saya ketemu teman-teman saya yang ternyata suka anime juga. Dan saya dipinjemin harddisk isinya puluhan anime beda-beda. Dari yang ceritanya keren sampai ceritanya yang wadaw, apa nih? Akhirnya saya benar-benar keracunan anime. Apalagi ada anime yang ceritanya, anjay, bikin air mata lelaki bercucuran. Anohana tuh salah satunya yang bikin saya
Menma Mitsketa. Saking sukanya saya sama anime sampai tulisan di sampul Facebook saya tuh gambar anime, terus ada tulisannya I want to live in anime world. Gambarnya Eren sama Mikasa. Ya anjir, malu banget. Saya pun suka anime selama SMP dan beranjak ke SMA saya masih suka anime. Tapi di SMA pun saya sadar sebuah kata-kata entah dari siapa saya lupa, kalau nggak salah dari Raditya Dika gitu. Kata-katanya kayak gini. Lelaki menjadi semakin kuat saat ditolak. Sorry, bukan yang itu. Yang benar tuh yang ini. Kalau suka akan sesuatu, cobalah jadi pencipta. Jangan terus-terusan jadi penikmat. Wow. Disitulah saya sadar kalau saya suka anime tuh, saya tuh harusnya menciptakan sesuatu dari kesukaan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat anime. Tapi karena saya goblok, waktu itu nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa gambar dikit-dikit gitu. Akhirnya saya cuma bisa bikin komik aja. Karena anime juga kan awalnya diadaptasi kebanyakan dari komik atau manga. Ya udah, saya mundurin niat saya dari membuat anime menjadi membuat komik. Yay! Nah, akhirnya saya dari situ saya bikin komik banyak. Dan awalnya cuma untuk menyindir teman saya yang suka maling sosis. Oh iya, maksudmu apa anjir nyindir pakai komik? Jelek lagi gambar mukaku. Tapi lama-lama saya serius. Dari kelas 2 SMA saya pun membuat komik secara rutin. Setiap hari satu komik. Dan saya share di Instagram. Dan ini pun yang membuat saya semakin dikenal. Gila, saya dikenal orang-orang berkat komik. Dulu, sekarang siapa saya? Ngomikyat siapa anjir? Nggak ada yang tahu. Apakah Anda tahu Ngomikyat? Pasti tahu. Enggak. Yang di IG itu loh. Ngomikyat. Yang di IG itu loh bro, yang lucu. Masa nggak tahu? Oh iya, yang itu. Yang di IG. Ya, tahu. Nah, tahu kan? Iya, tahu. Yang makan sabun kan? Tapi lama-kelamaan saya pun jenuh bikin komik gitu. Kayak nggak ada perkembangan gitu. Saya sampai sempat hiatus berapa bulan, bahkan sampai beberapa tahun gitu nggak bikin komik lagi. Jadi Instagram saya itu nggak update-update, cuman paling Instastory doang gitu kan buat promo-promo. Tapi akhirnya 1 tahun lalu saya pun mulai berkarya kembali. Tapi bukan komik. Saya bikin animasi pertama saya. Saya upload di Instagram dan saya upload di YouTube. Dan saya bangga sekali dengan karya itu. Saya pamer-pamerin. Di komen Ewing lagi. Bangganya aku. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke niat awal saya pengen punya anime. Tapi karena saya tidak jago, jadi saya bikinnya anime yang sederhana gitu. Animasi, bukan anime. Kan kita di Indonesia. Ya, akhirnya saya pun menekuni membuat animasi. Sudah 1 tahun saya buat animasi. Jadi intinya anime yang saya suka ini membuat saya punya tujuan hidup gitu. Membuat animasi dari hal-hal yang saya suka, anime, saya pengen bikin anime. Gila. Jadi saya nggak no-lab gitu bro. Jadi pengaruh di sini yang saya ceritakan tadi adalah pengaruh anime untuk membuat saya punya tujuan gitu. Apa yang saya pengen lakukan dari hal yang saya suka. Seandainya waktu saya di warnet dulu saya nggak buka-buka folder download dan nggak ketemu Mirai Nikki, mungkin saya sampai sekarang masih main warnet. Jadi beneran no-lab, cuman nonton YouTube, main Facebook, nonton YouTube, main Facebook sehari-hari gitu. Jadi ya seperti itu. Saya cuman pengen cerita gitu anime pertama saya apa dan pengaruhnya terhadap hidup saya gitu. Kalau kalian gimana? Anime pertama kalian itu apa? Selain Naruto dan One Piece dan Dragon Ball itu apa? Coba komen di bawah, kasih tahu aku anime pertama kalian itu apa bos. Sama rekomendasi anime yang bagus bos. Saya pengen nonton anime lagi. Dari SMA saya kayak jarang sudah nonton anime gara-gara fokus bikin komik. Ya nonton sih beberapa, cuman nggak sesering waktu saya SMP. Jadi saya pengen mulai untuk nonton anime lagi yang banyak gitu. Karena data terbaik untuk bikin animasi adalah animasi itu sendiri. Mantapnya Dayat. Nah itu jadi quote of the day ya itu. Ya udahlah, itu aja, kepanjangan nanti saya sendiri yang capek. Jadi oke, aku tambahin dikit dulu. Sebelumnya thank you banget kepada Topi Sihir Animation yang sudah mau meramaikan video ini. Thank you banget sudah mau meluangkan waktu buat membantu saya. Thank you banget, pokoknya thank you. Makin sukses animasinya bro. Thank you sekali lagi, thank you. Ya, mantap.
Demikian dari video ini. Like kalau kalian suka anime, kalau nggak suka nggak apa-apa. Dislike kalau kalian nggak suka video ini, nggak apa-apa juga. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, komen, subscribe. Dadah.